Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunustika dengan NIM 1220002 dari Proof 20 akan memberikan tutorial membuat peta geomorfologi. Yang pertama kita sediakan base map, kemudian kita buat save file baru, new save file. Kita beri nama alluvial, terus polygon, edit, berikan WGS, oke. Kemudian kita klik kanan, start edit, terus create picture, polygon, buat polygon menutupi semua coupling yang kita punya. Setelah itu klik 2 kali, terus finish, kemudian kita stop edit, yes, terus selanjutnya kita buat save file baru lagi, seperti tadi, new save file, terus beri nama, itu aku beri nama struktur, terus polygon, edit koordinatnya, oke. Kemudian start edit, continue, create feature, struktur, polygon. Nah, di sini kita batasi daerah yang menurut kita merupakan morfologi berupa struktural. Di sini aku ambil yang ini. Pertama kita pakai strike segment dulu. Kalau kita nggak mau mengikuti kontur, kalau misalnya kita mau mengikuti kontur, kita bisa pakai trace. Boleh di zoom supaya bentuknya bagus. Terus klik 2 kali, terus finish sketch. Habis itu stop editing, yes. Kemudian kita buat save file baru lagi, itu new, terus save file. Kita ganti namanya, itu aku ganti jadi denudasional. Kemudian polygon, edit koordinatnya, oke. Kemudian start edit, itu continue, create picture, terus denudasional, polygon seperti tadi. Terus kita batasi daerah yang mau kita batasi. Di sini aku ambil daerah di bagian kiri bawah. Itu aku semuanya pakai strike segment, terus finish strike. Kita stop editing, yes. Selanjutnya kita karena kan kita udah punya sampai sungai, jadi kita naikkan aja sampai sungainya ke bagian batasnya, terus kita ubah warnanya. Ini pilih highway, terus ubah menjadi hijau. Ini ketebalannya terserah kalian, terserah sesuai kebutuhan, terus oke. Kemudian kontur indeksnya juga ditarik ke atas supaya konturnya bisa terlihat. Selanjutnya kita new group layer, itu kita ganti aja. Kalau aku di sini gantinya itu tuh peta geomorfologi. Setelah itu kita drag semua SHP ke dalam peta geomorfologi tersebut. Itu bisa di
klik terus shift terus langsung drag aja ke pentagram morfologinya. Konturnya jangan lupa juga dinaikin ke atas. Selanjutnya kita ngasih labeling. Buat ngasih label tuh kita ke SHP-nya, terus table of contents itu ke open table-nya, terus add file, terus kita kasih nama. Kalau aku di sini aku kasih namanya tuh simbol morfologi, terus ininya kita ganti jadi teks, type-nya kita jadi teks, terus terus kedua tuh kita add file lagi, simbol morfologi lagi, terus teks. Itu kita isi aja sesuai sama simbol morfologi kita. Misalnya di sini kan aku ngasih yang satu lah, jadi aku tulis S1, tapi sebelumnya kita klik kanan SHP-nya, terus start edit, terus masukkan simbolnya S1. Terus stop editing, yes. Kemudian berikutnya kita lakukan hal yang sama pada SHP. Batas morfologinya seperti SHP denotasional itu kita kasih label juga. Table-nya terus dikasih nama, ganti teks, yes. Edit picture jangan lupa, terus start edit, simbolnya diganti, ini karena denotasional kita ganti jadi D1. Yes. Kemudian kita properties, terus label. Ini untuk memunculkan label di tiap-tiap morfologi nanti, terus centang label picture-nya, terus simbol, edit simbol, terus kita ke max, halo, terus jangan lupa ganti label fieldnya jadi simbol morfologi, terus nah itu nanti bakal muncul simbol mitologinya kayak misalnya struktural dari S1. Lakukan hal yang sama pada setiap batas-batas morfologinya.
Kemudian terakhir karena sungai kita tadi nggak pakai ini, jadi kita ke insert terus text, terus sungai kan daerah fluvial, jadi kita kasih F1, terus kita kasih sama kayak yang sebelumnya, kita klik kanan terus ke change symbol itu buat biar dia sama kayak tadi, terus edit symbol, terus mark halo, oke. Play, oke. Terus semua ini sudah kita kasih, terus ini aku kecilin contour indeksnya karena kegedean. Terus selanjutnya kita buat sayatan, sama kita buat save file baru, terus kita kasih nama sayatan geomorphal, tab ini polyline, terus edit coordinate lagi WGS, oke. Terus edit features, aku lupa matiin start editnya, dimatiin dulu start editnya, stop edit, terus edit pictures, continue picture, terus sayatan geomorphologi AA. Nanti kita buat sayatan dari barat ke timur, ini aku narik dari bawah biar bisa dapat tiga sayatannya. Klik kalau sudah, kita klik 2 kali. Klik 2 kali, terus ke editor, stop edit, kemudian kita gedein biar kelihatan, ini warnanya bisa disesuaikan. Terus kita ke 3D analysis option, terus kita ke penyimpanannya sesuai sama yang sebelumnya, terus oke. Terus ini jangan nggak cancel, play, oke. Terus kita ke interpolate line-nya itu sama kayak sayatannya, terus sampai muncul kotak biru-biru. Setelah itu kita ke sebentar kita ke profil grab, terus hilang, terus kita input SHP dari PG-nya, cari aja di file yang kita simpan tadi, itu PG yang terakhir, kita drag ke petanya, oke. Terus kita klik kanan PG-nya, terus open attribute file. Kini kita add file, tambahin kolom add file lagi. Caranya add file, terus namanya kasih nama batas litologi, terus ini teks, oke. Yes. Terus klik kanan, nanti buat munculinnya kita klik kanan SHP-nya, terus edit pictures, sama kayak tadi, create picture, kita klik tiap titiknya, terus di tabelnya kita ganti sesuai sama batas-batas yang udah kita plot di peta geomorfologinya. Misalnya ini aku ngeplotnya jadi batas alveol 1 sama struktural 1. Begitupun selanjutnya, ini aku buat batasnya struktural 1 sama alveol 1.
kita stop edit, yes, dan close. Selanjutnya kita jangan lupa kita simpan, itu kita export, terus itu record, terus datanya sesuai sama penyimpan yang tadi, terus kita rename. Ini namanya terserah kalian. Terus kalian diganti jadi text file txt, terus save, oke, yes, lalu kita close aja. Kemudian kita ke insert data frame, kemudian kita add data, masukin data yang tadi yang udah kita ubah dalam bentuk txt, add, terus buat munculin datanya kita klik kanan SAP-nya, terus display XY, fieldnya diganti M, terus ubah koordinat, terus kalau sudah kita okein aja, terus oke. Nah di sini bakal muncul penampang dari sayatan kita tadi. Kemudian kita buat batas-batasnya, kita tampilin labelnya itu properties, terus centang label picture ini layernya, terus oke. Kemudian selanjutnya ini karena labelnya udah muncul, kita buat SAP baru lagi, itu tadi katalog new, terus save file, terus ganti rename namanya. Ini aku buat batas denotationalnya tergantung dari batas-batas yang kalian batasi. Terus ininya type-nya polygon, ganti koordinat, terus oke. Kemudian kita edit feature, start edit, create picture, batas denotational, terus polygon. Itu kita batasin satu per satu. Terus ini sini kita klik kanan, terus direction kita ubah sesuai dengan apprentice-nya. Terus kita klik aja, kita lurusin.
terus klik 2 kali, ya kita stop edit, yes, terus lakuin hal yang sama pada setiap batas yang mau kita kasih itu kita buat save file baru, terus kita rename sama kayak cara-cara sebelumnya, kita ganti koordinatnya, yes, kemudian kita start edit, create picture, polygon, lakukan hal yang sama kayak batas-batas yang sebelumnya tadi. Klik 2 kali, terus stop edit, yes, kita ganti warnanya, kemudian batas-batas lainnya juga sama, kita buat save file baru, new, terus save file, rename, picture type-nya diganti polygon, koordinat, oke. Sama kayak tadi, dibatasin setiap batas-batas dari jenis morfologinya. Terakhir kita buat save file baru lagi, itu batas yang terakhir, plus alveol 2, itu kita ganti polygon, edit koordinat, oke. Terus start edit, create picture, polygon, kita batasi kayak batas-batas yang sebelumnya tadi. Stop edit, kita ganti warnanya, oke. Terus kita keluar dari pengeditan, terus penampilnya jangan lupa kita kasih grid, itu view, terus ke data frame properties, grid, new grid, terus kita pilih reference, to reference, terus next, terus salah, kita klik measure, terus next, label only, axisnya kita ganti, ini kita ganti karena kan kita nggak pakai grid dari bawah, itu kita ganti 0,
Terus ya aksesnya kita ganti 125 berdasarkan skala kita. Next, finish. Terus kita ke properties. Properties tuh kita ke labels. Terus kita ke additional properties. Terus kita ke number format. Number formatnya kita ganti jadi 0. Terus oke aja. Terus di sini bakal muncul grid-nya. Nanti bisa kita edit, kita atur, dan kita rapikan sesuai ini. Terus selanjutnya kita buat sayatan 2, itu sayatan B accent. Itu sama kayak buat sayatan sebelumnya, kita buat SHP baru. Terus kita buat sayatannya. Langkah-langkahnya sama kayak langkah-langkah sayatan di sayatan 1. Batasi juga setiap morfologi yang berbeda. Pokoknya setiap pembatasan itu dan pembuatan penampangnya itu sama kayak pembuatan penampang di sayatan 1.
kita klik 2 kali untuk edit ya. Kalau sudah, kita ke properties buat ngilangin label, kemudian kita kasih grid kayak tadi ke view, terus data from properties, new grid, insert, next, on labels only, terus kita ganti aksesnya, next, finish, terus properties. Kita ke edit label, terus additional label, terus kita ke numbernya diganti dari 0 kayak tadi sama, terus oke. Terus udah jadi penampang sama peta geomorfologinya, terus kita rapiin. Mungkin itu aja, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.